Ayo dong saudara ya, saya coba mau ajarkan satu hal gini. Kalau ibadah itu jangan tegang ya, ibadah itu jangan tegang. Karena ibadah itu bukan penghakiman ya, ibadah itu perayaan. Namanya perayaan berarti sudah menang kan gitu ya. Sudah dapat kado, sudah dapat hadiah, mestinya bersuka cita. Jangan seperti datang ibadah kayak di kuburan, hipne guru gitu lah ya. Ayo rohnya berapi-api, jiwanya exciting gitu ya, bersemangat. Walaupun sudah bertambah usia. Saya lihat kan paling tua di sini 30 tahun. Kok kono sing amen je? Ya, yang paling muda 17 weh, saya masuk yang 17 saja ya. Nah saudara, ayo tetap bersemangat. Nah, tiap minggu saudara dapat tema. Mungkin agak sedikit berat kalau belajar, tapi namanya gereja harus belajar. Kita ngerti tentang iman, kita ngerti tentang berdoa, tapi kita harus lebih lagi mengerti tentang hikmat. Karena orang Kristen yang punya hikmat itu melebihi punya emas, perak, dan permata. Hikmat itu yang akan mengajarkan kita caranya hidup yang benar. Hikmat itu akan mengajarkan kita bagaimana keluar dari masalah demi masalah dengan caranya Tuhan. Katakan amin. Termasuk orang-orang tua. Kan saya masih punya orang tua satu. Mama mertua saya sudah sangat tua. Usianya 85. Tapi mertua saya suka menyanyi. Saudara tahu menyanyi? Ya, kalau di sini katanya nyanyi. Tapi kalau mertua saya ngomongnya menyanyi. Ya, benar-benar kata yang lengkap ya, karena di Jawa Tengah. Nah, kalau saudara ketemu mertua saya cantik, makanya anak laki-lakinya ganteng. Ya, gitu ya. Saudara tahu kenapa mama mertua saya cantik ya? Selama saya kenal beliau 33 tahun. Beliaunya sudah 85 karena suami saya anak paling kecil ya. Jadi, saya kenal mertua saya ada beberapa keunggulan yang ada di dalam dia. Dari saya ketemu, mama mertua saya belum percaya Tuhan Yesus. Papa mertua saya sudah percaya Tuhan Yesus. Saya juga belum ikut ya di dalam gereja dan saya belum mengalami pertobatan yang sesungguhnya seperti apa. Waktu itu baru pacaran dengan suami dan dibawa pulang ya. Karena serius katanya. Jadi mama mertua agak kaget gitu kan. Karena enggak pernah bawa anak perempuan pulang. Tiba-tiba bawa saya pulang. Kebetulan saya ikut pulang ke Jawa Tengah. Saya lagi pincang-pincang saudara. Baru kecelakaan. Saudara tahu mama mertua saya mikir gini. Anakku bagus. Nah di sana ngomong ganteng itu bagus saudara ya. Anakku bagus kok nggawa wedok pincang sih. Ya, enggak ngerti kalau saya baru kecelakaan saudara ya. Dan selama saya kenal mama mertua saya sampai hari ini. Kalau saudara ketemu dianya cantik saudara ya. Kenapa orang bisa tambah tua, tambah cantik? Karena selalu bersuka cita. Katakan amin. Yang kedua, tidak pernah marah. Itu karakter Kristus loh. Saya belum pernah lihat mama mertua saya marah. Coba oma-oma bilang sama kiri kanan, seperti saya. Ya, itu mama mertua saya tidak pernah marah. Ya sampai hari ini saya belum pernah lihat, ya apa itu mama mertua saya marah ya. Yang ketiga, mungkin dia tidak ngerti firman karena mama mertua saya orang sederhana, tidak banyak ngerti firman. Sekarang dia sudah ikut Yesus ya. Yang ketiga, ini keunggulan mama mertua saya, tidak pernah ngelawan suami. Oh iya saudara, saya selalu lihat waktu papa mertua masih ada. Ya mama mertua saya itu sering kali diteriak ya apa disentak gitu ya. Tapi mama mertua saya tidak pernah menjawab saudara. Paling cuma ngono, untuk saudara ya. Ya dan saya mikir, aduh wanita ini terbuat dari apa hatinya. Tapi saya belajar sekarang ya, setelah usia mama mertua 85, saya lihat dia tetap cantik. Kalaupun ada sakit datang ke tubuhnya itu segera cepat hilang saudara. Nah yang kelima, ya kan saudara ya, ini ciri-ciri orang-orang yang diberkati di usia tua, katakan amin. Yang kelima saudara ya, kalau diajari doa itu loh saudara, enggak banyak komplain. Diajari firman itu enggak banyak komplain. Ayo ngomong lagi sama kiri kanan, itu saya. Ya, diajari firman itu enggak pernah komplain saudara ya. Jadi ketika mama mertua saya itu selangkangannya itu retak, saudara dia jatuh. Tiba-tiba mau mati no exhaust gitu ya, exhaust fan sendirian kan di Jawa Tengah. Naik dingklik, you know dingklik. Ya naik dingklik katanya gitu ya.
terus kok kualik gitu loh, jatuh sendirian sampai ngesot nggak bisa jalan. Nah kemudian ada anak laki-laki yang tinggal di sana, koko kita ya, akhirnya bawa ke rumah sakit. Singkat cerita ternyata di paha sini ini semuanya ada yang retak gitu ya. Dan usianya nggak bisa untuk operasi. Nggak bisa diapa-apain karena sudah tua ya toh. Jadi dikasih vitamin saja. Siapa tahu bisa reket sendiri atau terjadi yang namanya pertumbuhan. Nama usia begitu mikir pertumbuhan tulang, pertumbuhan sel-sel kan susah saudara ya. Tapi bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Nah dia telepon kita, mama tiap pagi itu jam 7 kalau enggak mama telepon kami. Karena anaknya satu-satunya pendeta itu kita ya. Dan menantu yang dibanggakan pendeta itu aku. Yang lain kerja pengusaha ya, saya tok pendeta saudara ya. Nah telepon kami jam 7 pagi, setiap jam 7 pagi nanti kita juga telepon mama. Cuman kita ajari, mama itu nangis, dia bilang ini piye yo, nah mama nanti anakmu kawin kan nikah ya, anakmu kawin mama rasa teko. Kita bilang isa, kaki pincang ora iso jalan, iso. Mama mulai sekarang ngomong, oleh bilur Yesus sembuh, oleh darah Yesus sembuh. Sana langsung jawab, Dia ndak wis tuwek kok, ndak saudara. Makanya nek tambah tuwek gak oleh tambah pinter kabeh. Ya, nah akhirnya saudara ya, kita doa tiap hari, ya, sampai akhirnya ternyata yang aneh itu loh. Mama itu bisa jalan, sekarang mama sudah buka toko lagi, sudah jalan dalam waktu cepat sekali. Kira-kira dalam waktu 3 bulan anak saya menikah, 3 bulan kemudian anak saya menikah, mama mertua bisa datang kemari. Ya, bisa datang kemari pakai kursi roda, tapi waktu acara-acara dia ambil tongkat kruknya itu bisa jalan pelan-pelan. Berarti kan ini keajaiban untuk orang tua. Ya, orang tua yang apa? Yang hidupnya ada di tangan Tuhan, yang dijaga Tuhan, disayang Tuhan. Setuju katakan amin. Jadi saya percaya Tuhan itu tidak penting muda atau tua. Yang penting setiap saat berseru sama Tuhan. Dan semakin bertambah usia harus suka nyanyi. Jangan nyanyi lagunya Ayu Ting Ting salah alamat yo. Nyanyinya nyanyian memuji Tuhan. Katakan amin. Dan jangan suka iyalah saudara. Ngomel itu menyakiti hati. Nyakitin hati orang juga nyakitin hati diri sendiri. Karena menurut penelitian saya tidak setuju. Perempuan itu kalau keluarkan kata setiap hari harus 15.000 keluar tiap hari. Nendak keluar sariawan. Nah gitu ya katanya. Terus kalau mertua itu 25.000. Nah ini saya tidak setuju. Yang saya setuju tambah tua tambah berkurang pulsanya. Seharusnya. Kenapa? Karena orang Kristen sejak masa muda suka berdoa. Kok kono sing amin. Saya lihat wajahnya ini suka berdoa. Makanya senyum pun tidak bisa, stres. Karena kakean sembahyang ya. Ya, orang semakin banyak berdoa itu wajahnya itu bersinar. Lagu tadi tuh bersinar, semakin bersinar. Nah itu bukan lagu tok, bukan kita nyanyi tok. Yang namanya bersinar itu bisa dilihat orang. Masa toh anak Tuhan sudah jam piro iki? Jam 10. Coba bantu saya lihat wajah kiri kanan. Kasih ana sing ngene. Ayo coba bantu saya lihat kiri kanan, katakan bangun no. Oh ini saya belum khotbah loh ya. Coba bilang bangun no. Ya saya sudah tugas dari 6:30 pagi saudara ya, di seberang. Jadi saya tinggal nyebrang. Setelah ini kami berdua langsung akan ke Trawas, ngisi retreat, bukan liburan ya. Ngisi retreat jam 2 selesai jam 4, 4:30 lah sak lawatannya gitu ya. Kita langsung turun lagi ke Lawang, ngisi retreat lagi nanti malam. Setelah itu selesai pasti jam 9, setengah 10, baru iso turu saudara ya. Bu Valen bangunnya jam piro? 3:30. Jadi dari 3:30 wes urip saudara sampai jam 10. Lah iki kan tangine tadi tak lihat wajahnya kan jam 8 sih. Lah kok wes sudah ngantuk sih? Ya jangan ya. Hari ini kita akan belajar sesuai dengan tema yang tadi saudara lihat. Kemudian Bapak berdoa juga sudah membawakannya. Pujiannya semua lengkap kabeh, enggak usah dikotbahkan lagi. Sudah diceritakan toh.
kita hidupin kemurahan yang Tuhan berikan. Kemurahan Tuhan buat hidup saudara dan saya adalah ketika Tuhan mati di kayu salib memberikan hidupnya buat engkau dan saya. Kita ini dipilih sama Tuhan untuk diberikan hidup. Di bumi hidup, mati juga tetap hidup. Karena orang Kristen tidak punya kehidupan kekal, kematian kekal. Yang ada adalah kehidupan kekal. Setuju, katakan amin. Makanya di dalam kitab Roma kan dikatakan, hai maut di mana sengatmu. Maut ditantang oleh Tuhan Yesus ketika dia mati di kayu salib, pada hari ketiga dia bangkit. Sehingga ketika dikatakan hai maut di mana sengatmu, baru pasca lewat ya. Sengat itu bicara tentang tipu daya setan. Dan yang sering kali tidak disadarin orang percaya itu adalah tipu daya setan. Kita keluar masuk gereja, kita beriman tapi kita tidak mau mengelola hikmat yang Tuhan berikan. Makanya gereja harus belajar. Belajar tidak ada muda tua, tidak ada. Sampai tua tetap harus belajar. Orang yang mau belajar tidak gampang pikun, katakan amin. Akan pintar, akan energik, akan jadi berkat, jadi teladan. Saya ketemu Oma usia 91. Saya kepengen hidup di usia 90 nantinya. Ya, ada yang tanya, Bu, lapo wae urip sampai 90 tahun. Saya pertama dulu kalau jawab, mau jadi Nelly. Apa itu Nelly? Nenek lincah. 90 saya pencolotan. Ya, tapi enggak gampang ya. Kalau enggak mau jaga kesehatan, enggak mau jaga hati, enggak bisa lincah sampai tua kan. Terus sekarang saya punya jawaban lagi. Saya kepengen sampai usia yang panjang tetap jadi berkat. Katakan amin. Masih tambah lagi satu jawaban. Saya pengen lihat janji Tuhan di bumi sebelum masuk surga. Karena semua isi Alkitab itu janji Tuhan di bumi. Saya kepengen lihat berkat untuk hidupku, berkat untuk anakku, menantuku, cucu, cicit, sampai opoiku, sampai yang ngisor-ngisore. Saya pengen menikmati janji Tuhan sebagai orang benar. Saya pengen lihat nanti 60 tahun saya modelnya kaya apa. 70 nanti saya seperti apa. Saya kepengen tambah tua, tambah sabar. Tambah tua, tambah ayu. Masa ono yo? Ono lah ya. Yang penting hatinya gembira. Tambah tua, tambah jadi berkat. Anak-anak, mantu, cucu semua ngomong, omaku ciami. Omaku iku lo sabar. Nah, seperti saya ngomong, mertuaku lo sabar. Coba nek tanyain saudara, mertuamu piye? Takut mertua, gak usah takut. Kan gitu ya, beda kalau ada yang tanya saya. Ya apa mertuane? Ciami. Mertuaku bisa jadi contoh, kan gitu loh. Kita nanti bertambah usia, semakin mengalami perubahan hidup. Setuju ya saudara ya? Makanya hari ini dikasih tema tentang kemurahan itu supaya kita ingat. Kita duduk di sini itu bukan punya agama. Kita ini anak raja, anak Tuhan, anak kerajaan sorga. Milik kepunyaan Tuhan Yesus. Hidup di bumi alami sorga, mati masuk sorga. Katakan amin. Tapi ketika kita di bumi kita dipilih, hidup kita ini harus jadi berkat saudara. Jadi berkat tidak melulu bicara uang. Jadi berkat itu hidup kita ini loh saudara. Yang dilihat, dibaca oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Banyak sekali seringkali kita ngomong firman orang enggak mau dengerin. Kenapa coba orang enggak mau dengerin? Karena dia kenal dengan siapa yang bicara. Dan dia akan ngomong begini, wong iku cuma pinter ngomong tok. Tapi ora iso ngelakoni, ya Pak ya? Sering enggak saudara ketemu dengan model orang Kristen seperti ini? Maaf ya Pak, jangan tersinggung. Bapak-bapak, walah nang gereja. Haleluya. Sampai di rumah meluk istri enggak pernah. Say I love you enggak pernah. Sayangin istri enggak pernah. Istri dipelototi tok terus. Nek minta uang disentai. Di sini enggak ada. Kita lihat di sini suaminya baik semua. Nanti kalau suami sudah ada sakitnya, istri ngomong gini, wis pa ojo mangan iki. Oh, mulut-mulutku dhewe kok diatur. Tapi di gereja haleluya. Enggak nyambung ya. Bener apa bener sih? Loh kok meneng tok sih? Enggak nyambung ya, katakan amin.
Orang Kristen itu luar dalam harus sama. Di gereja seperti itu, di rumah ya seperti itu. Gereja itu bukan nuansa rohani yang harus ditunjuk-tunjukkan. Saudara harus menunjukkan kedewasaan rohani itu ketika keluar dari gedung gereja. Di dalam gereja mah saya lihat di sini, enggak ada orang jahat. Baik semua. Katakan amin. Di dalam gereja enggak ono orang yang punya utang. Semua nih orang kaya. Hening ya. Hening gitu ya. Di dalam gereja enggak ada yang mengeluh. Semuanya yes amen, yes amen, yes amen kan gitu ya. Setelah keluar dari gedung gereja, apa yang terjadi? Itu yang paling penting. Di dalam gereja bisa menipu. Di dalam gereja saudara bisa buat-buat rohani. Apalagi yang berdiri di mimbar seperti saya. Tapi 24 jam hidup kita, mata Tuhan tertuju melihatnya. Kita yang pertama tidak bisa bohongin Tuhan. Yang kedua, kita tidak bisa bohongin orang yang paling dekat dengan kita. Betul ya? Suami, istri, orang tua, anak kita. Jangan bilang anak kita bodoh. Dari anak itu kecil dia sudah bisa ngelihat siapa papahnya. Dia sudah bisa lihat mamahnya. Kemudian ketika besar anaknya jadi berandal. Terus bapaknya ngomong gini, kowe niru sopo? Anaknya jawab, niru bapak. Lebih ya saudara ya. Terus punya anak perempuan, wah cerewet deh. Nih dicek ngomong ngelawan terus. Mamanya ngomong gini, kamu itu lo niru sopo? Yo niru mama. Lo kapan mama lo teriak-teriak mbak papa terus? Iya saudara mau ngomong apa? Kekristenan bukan mendorong mereka ke gereja dan sekolah minggu. Tetapi hidup kita harus jadi contoh buat mereka. Setuju katakan amin? Nah sekarang kita lihat ayatnya ya. Ojo lihat ke depan terus. Nanti luntur ayuku ya. Gurau yo kak guyu, serius yo kak serius. Njaluk opo, njaluk pulang cepet, ndak iso. Pokok saudara ndak antusias, amin. Tak selesai no, jam 1. Ya, ayo saudara ya. Ndak apa-apa makan di gereja, bayar sendiri-sendiri ya. Coba buka Roma. Ya, kita baca aja dulu ini tapi saya ndak khusus di sini ya. Roma 12 ayat 1. Ini ayat kita sangat-sangat hafal, ini ayat viral bahasanya gitu ya. Ini ayat yang terkenal, judulnya persembahan yang benar. Seperti Tuhan mempersembahkan hidupnya buat saudara dan saya, Tuhan juga kepengen kita mempersembahkan hidup yang benar. Buat siapa? Buat Tuhan. Katakan amin. Berarti selama di bumi Tuhan bukan minta persembahan kolekte. Tuhan minta hidup kita. Oh bu aku wes pelayanan. Pelayanan tapi suka bohong itu belum persembahan ya. Bu saya sudah pelayanan tapi masih suka ganggu istrinya orang itu bukan persembahan ya. Oh bu saya sudah pelayanan hidupnya terus berbuat dosa. Tapi pelayanan di gereja banyak enggak sih bu model begitu? Wakeh. Orang yang paling munafik itu orang-orang dalam gereja. Kecuali di sini. Enggak aku gak diundang maneh. Amin. Ayo kita belajar jangan jadi orang yang munafik ya. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan, memberikan seutuhnya hidup ini kepada Tuhan untuk Tuhan atur, Tuhan didik, Tuhan tuntun. Dan mau punya telinga untuk mendengar dan berkata ya sama Tuhan dan melakukannya. Oh, sudah ngerti semua kok ya. Tak lihat semua pada bingung delok kono, delok kene lagi. Ya coba dikatakan. Kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang, ayo bilang hidup. Coba tarik nafas 3 kali, 1, 2, 3. Tarik nafas. Coba tarik nafas 3 kali, 1, 2, 3. Sing panjang. 1, 2, 3. 1, lagi. Coba dilepas. Lega enggak saudara? Nafasnya bayar apa enggak? Dari mana nafasnya? Nah itu namanya nafas hidup. Ayo hidup po ya. Orang Kristen tuh harus bersemangat. Setuju katakan amin? Oke. Oma 91 saya jumpa. Karena waktu itu saya kesaksian sedikit saya gurau sama mereka.
Padahal saya lihat tidak banyak oma. Saya enggak lihat oma ini gitu ya. Saya bilang Ibu Valen mau hidup sampai usia 90 tahun. Tapi tetap sehat gitu dah. Terus si oma waktu pulang datang ke saya. Nah, dia salam ke saya, dia bilang, "Shalom Ibu Pendeta," dia bilang gitu. "Oh iya, Tante," saya manggil gitu. Dia bilang, "Oma, saya ini 91, enggak kayak 91. Wajah dan badannya itu 70, saudara. Serius, saya tegak, tinggi, rambutnya pendek kayak saya ya. Dan badannya itu tegak, ngomongnya saya jelas. Wajahnya saya kenceng saudara, tapi itu alami, bukan tarik sana tarik sini sampai ke udel, bukan saudara ya. Tapi itu asli saudara ya. Dan dia ngomong itu tegas, saya tahu ini orang yang bekerja masa mudanya. Terus saya bilang gini, "Iya Oma, Oma ini 91. Tadi kan ngomong mau hidup 90 tahun. Pasti bisa." Oh, saya dinubuatno saudara ya. Saya bilang, "Amin Oma, nanti saya mau seperti Oma." Saya bilang, "Oma ini sehat loh, tegak." "Ya Oma masih jalan," dia bilang gitu. "Oma masih baca, Oma suka berdoa." Itu kuncinya semua. Dia masih bergerak, itu namanya hidup. Bukan ke gereja tok sampai rumah ngene, endi kasur, endi kasur, endi kasur. Nggak usah sing tuwek. Yang muda-muda loh, tiap sampai rumah apa yang dicari? Nega kasur sofa. Terus ngapain di sana? Tidur. Kalau enggak pegang lagi ngapain? Main. Matilah. Nah itu maksud Tuhan, hidup gitu loh. Punya tujuan. Mempersembahkan hidup sama Tuhan tapi punya tujuan. Jadi anak Tuhan yang modelnya seperti apa? Supaya bisa menjadi yang namanya apa ya? Patronnya orang-orang di sekelilingnya. Ini loh Kristen sejati. Ngono loh saudara. Sampai ada yang bilang begini kepada saudara gitu ya. "Oh ini loh ibu panutanku. Ini loh koko panutanku." Tak lihat hidupmu itulah. Mereka melihat hidupmu. Mereka enggak tanya agamamu apa. Hidupmu itu loh hidupmu itu loh Pak, gitu loh saudara. Kalau kita sendiri masih mengagumi orang lain, mengagumi manusia, sementara kita tidak mengagumi Tuhan dan tidak bisa bercermin bahwa kita ini sudah diciptakan seharusnya serupa segambar dengan Dia. Bahkan ketika Dia mati di kayu salib, bukan hanya menyelamatkan dosa, tapi mengembalikan kita, diri kita. Seperti ketika Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden. Serupa segambar punya kuasa. Bahkan Alkitab berkata, punya kuasa untuk injak kepala ular dan kalajengking. Katakan amin. Berarti dosa itu bukan bagian kita lagi. Sehingga ketika kita mempersembahkan tubuh ini, Tuhan minta persembahan yang hidup. Yang hidup itu bersemangat. Masalah ada, tetap bersemangat, percaya bersama dengan Yesus, selesai. Kalau sing amin, gak mulai. Amin, no pura-pura ngerti amin, ngono loh. Katakan amin. Ya, dan dikatakan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yang kudus, hidupnya benar, stop bohong. Bu bisa, buktinya saya bisa. Masa saudara enggak bisa? Karena yang saya tahu Yesaya 59 ayat 1. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang membuat Tuhan tidak mau menoleh kepada kita, tidak mau dengar doa kita karena ada dosa. Termasuk bohong itu dosa. Bagaimana lidah orang benar bisa punya kuasa kalau suka bohong? Kalau suka ngomongin orang, kalau suka keluar caci maki. Terus kita berdoa dalam nama Yesus, hanya setan. Cari setan, konco podo konco, dilarang saling tengking. Piye saudara ya? Nggak bisa, setan lo kenal kita, ya toh. Setan tahu saudara, tahu saya. Hidup kita setiap hari tidak lepas juga dari sorot matanya setan. Apapun yang kita lakukan namanya pokoknya dosa, setan langsung pegang. Nah itu yang membuat akhirnya kita tidak bisa menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita merasa kita ditinggalkan. Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kita memberi kesempatan untuk iblis masuk dalam hidup kita menghancurkan karena ada dosa. Katakan amin. Dosa yang kelihatan mungkin lebih gampang dinasihatin. Tapi dosa yang tidak kelihatan itu di dalam. Nah dosa yang tidak kelihatan itu ya sakit hati yang berakar sampai mau mati itu loh belum bisa dicabut. Karena saya sering kali melayani oma-oma, opa-opa yang
sampai titik mau ndak ada ya. Ndak ada itu meninggal ya. Kok nggak enak ngomongnya ya. Nah, yang ndak ada gitu ya. Ndak pulang-pulang. Sudah masuk ICU bolak-balik. Ndak pulang-pulang. Kenapa ndak pulang-pulang? Tuhan masih sayang. Artinya Tuhan bilang belum selesai dia. Kalau hari ini hembusan nafasnya terakhir, dia tidak bisa bersama denganku. Kenapa? Ada dosa. Hal kecil saja saudara ya. Satu saat saya melayani satu om, sudah hampir 70. Tiba-tiba dia sakit, pokoknya dia sakit. Satu kali dia sakit, masuk rumah sakit, udah infus, selang, oksigen segala macam. Nah tiba-tiba saya diundang anaknya ya. Terus anaknya cuma bilang gini loh ini sudah didoakan sama satu pendeta, pendetanya bilang begini, sudah dekat sebentar lagi katanya gitu ya. Tapi bapakmu gak iso budal-budal ya, gak bisa pergi karena ada yang nunggoni. Lah ini saya bingung kalau pendeta ngomong nunggoni loh. Kenapa yang nunggoni gak ditengking atau diajak jadi konco ya kan gitu ya. Cuma ngomong begitu kan ngambang. Terus saya bilang ya sudah, tapi pendetanya ngomong enggak, yang nunggoni ini siapa? Enggak ngomong, ya tanya, apa caranya doa? Oh enggak tahu yang nunggoni mau ditengking atau itu malaikat, kan enggak ada yang tahu. Ya sudah, saya datang ke rumah sakit. Sembari kita nyanyi pelan gitu sambil berdoa. Tiba-tiba saya lihat bapak-bapak itu banyak duduk di bawah. Termasuk bapak ini ada duduk di lantai gitu. Sambil bersila pakai baju putih semua. Terus ngeliat ke atas. Waktu dia lihat ke atas, itu rasanya langit itu masih jauh gitu ya. Cuma melihat ke atas, terus saya ngomong sama yang anaknya ini. Saya bilang, saya ado papamu ya. Ojo njaluk cepat-cepat pulang ya. Masih panjang, masih jauh. Kok rasanya jauh sekali. Paling dalam 1 minggu ini papamu pulang ke rumah. Wes berdoa saja dengan iman. Ndak ono sing nunggoni. Ya saya ndak setuju, saya ndak lihat. Saya bilang, kau ono sing nunggoni. Yang nunggoni Tuhan Yesus ya. Amin gitu. Minggu depan pulang. Benar pulang, akhirnya pulang ke rumah. Bukan pulang sana, pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Ternyata 1-2 hari kok mulai drop. Pulang ke rumah justru drop. Waktu drop itu pulang ke rumah bawa kasur rumah sakit dengan oksigen segala macam dibawa pulang. Saya ditelepon, piye papa mulai drop lagi ini terus ngerok-ngerok. Waktu dia telepon saya lihat angka 3. 3 hari kata Tuhan. Nah kalau sudah 3 hari berarti 3 hari pulang. Toh, saya datang ke sana saya ngomong gini, siap enggak kalian kalau papamu dibawa pulang? Ya siap, sakno papa bolak-balik masuk rumah sakit. 3 hari dari hari ini ya, saya bilang gitu, 3 hari dari hari ini. Sudah, saya masuk kamar itu, ketika kita nyembah, saya bilang, Om, doa ya Om ya, gitu. Gitu toh kan masih pakai oksigen. Terus kita nyembah. Waktu kita nyembah, tiba-tiba saya ngelihat ada tangan Tuhan Yesus seperti ini, terus ada satu kolam besar sekali. Dari bawah kolam itu ada satu tangan bersinar. Terus ngawe-ngawe gini loh, manggil. Nah saya lihat ada satu bapak di samping, dia tutup muka. Tuhan bilang itu bapak itu, dia tutup matanya. Dia enggak mau nyambut tangannya Tuhan. Tapi dia nangis di situ. Ya saya bilang gini, ini apa Tuhan, tolong Tuhan. Terus saya tanya, ada kejadian yang bikin papamu trauma? Atau ada kejadian yang bikin papamu sakit hati? Ada saya ini punya adik laki-laki satu-satunya, dia bilang gitu. Setelah SMA lulus apa kuliah lulus, minta sepeda motor besar gitu loh. Terus dikasih sama papa dibeliin. Nggak lama kecelakaan, langsung meninggal di tempat. Itu membuat papa punya penyesalan sampai sekarang. Nah penyesalan loh saudara, itu bisa membuat orang itu ditahan sama Tuhan karena penyesalan itu berarti menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, nggak bisa mengucap syukur. Bahkan menyalahkan diri sendiri. Saudara pikir kekristenan segampang hanya kita minta berkat terus jadi kaya. Enggak loh, kita ada urusan pribadi dengan Tuhan. Masalah apa? Masalah hidup kita. Katakan amin. Setelah itu saya ngomong, Om, enggak apa-apa Om. Wong anake lo Om sudah ada di sana sama Tuhan Yesus. Ini loh tangan Tuhan terus pegang tangan Om, cari Om ini Om kok enggak mau dipegang. Ayo ya Om ya. Nanti kalau Tuhan sudah siapkan tempatnya. Jadi Om kalau mau pulang-pulang enggak apa-apa. Terus waktu saya doain lagi air matanya keluar. Saya bilang diampunilah diri sendiri ya Om. Dia nangis, udah mulai nangis keluar air mata. Terus saya bilang ya Om. Terus saya waktu pegang istri, ternyata dia abot istri juga. Oh ini suami luar biasa loh. Tante sudah rambutnya putih, kecil tantenya. Duduk di sana. Saya bilang tante, Omnya berat. Piye saya ndak bisa doa. Tante ini datang loh, bawa keruk gitu. Dipanggil namanya. Tahu tante ini ngomong begini. Ya anggaplah
Michael misalnya, ya enggak lah om itu namanya Mandarin ya. Terus panggil dia bilang gini, wes toh, wes dijemput sama Tuhan Yesus loh. Pigi yo, engkau tak susul, lo nangis saya saudara. Engkau tak susule, dia bilang gitu. Pulang oh enggak apa-apa ya, kamu sakit gini loh susah. Sakit, dia bilang gitu. Pulang lo sudah sembuh, seneng di situ. Ngentenono nanti tak sosol, kita nanti ketemu. Aku pendeta sing melok nangis itu sampai ngono saudara ya. Lihat tuh tante terus dipeluk saudara, air matanya keluar. Sudah ya, saya terus ngomong nanti keluarga semua kumpul ya. Minta maaf sama papa, minta maaf sama engkong semua dikumpulin ya. Saya enggak bisa bantu ini mau pelayanan saya gitu. Tapi kalian minta maaf. Sudah kita doa selesai toh. Baru saya keluar pintu kamar. Tuhan bilang besok. Iya sudah tadi ngomongin 3 hari. Ini sudah selesai hatinya Tuhan bilang besok. Enggak pakai lama-lama. Nanti 3 hari loro hati mana repot. Ya tahu saudara ya. Terus saya ini waktu di mobil kan diantar sama Cece itu ke tempat pelayanan. Dia duduk saya mau ngomong enggak ya. Tuhan tadi ngomong 3 hari sekarang kok besok. Tinggal ngomong loh kata Tuhan. Iya aku ini pendeta. Kayak mulutnya enggak dipercaya. Tapi saya ngomong, sorry ya. Kalau Tuhan bilang besok siap enggak? Enggak apa-apa. Sing penting papa itu lo lega. Papa ada di sorga. Ya sudah cepetan nanti malam dikumpul lo semua ya. Tuhan mau bawa dia besok. Besok saudara. Besok siang saya di WA. Shalom thank you. Papa sudah pulang di siang hari. Nah saudara ada yang bosan hidup? Saya punya keahlian khusus di situ. Ya, nanti saya doakan ya. Daripada ngomel setiap hari ya. Saudara tahu hidup di bumi itu indah. Kalaupun nanti sudah selesai pun tetap indah. Katakan amin. Makanya 1 kali hidup jangan dibuat macam-macam. Serahkan semua hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita lanjutkan ya. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah, berubah. Ayo katakan berubah. Coba ngomongnya mantap, berubah. Kasih senyum kiri kanan, katakan berubah. Masa sak gereja ketemu kayak peti es ngono rek. Ya senyum lah kiri kanan, mukanya kayak di kuburan gitu sih. Ayolah ya, ayo. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Pembaruan budi, pembaruan akal pikiran. Ini namanya hikmat yang diberikan. Supaya bisa membedakan ini boleh atau enggak boleh sih. Ini penting atau enggak penting sih. Ini dosa atau bukan sih. Nah kalau anak Tuhan dosa aja enggak ngerti itu loh saudara ya. Piye? Kenapa anak Tuhan enggak ngerti itu dosa atau bukan? Yang pertama, enggak suka baca Alkitab. Yang kedua, kalau dengar firman, turu. Yang ketiga, merasa enggak penting firman itu. Firman itu penting loh saudara. Saya ini berdoa dari masa muda. Sekarang masih muda juga ya. Nah, berdoa. Saya pikir dengan banyak berdoa tidak ada masalah. Masalah banyak. Ketika anak saya meninggal, suami saya bangkrut, saya sakit saudara ya. Tambah kenceng berdoa. Mestinya orang yang berdoa 1 hari 5 jam tiap hari. Kan soalnya sakit penyakit dalam 1 minggunya kan gitu sih. Tuhan izinkan saya sakit 7 tahun saudara. Kenapa? Bagi Tuhan menyembuhkan penyakit saya gampang. Tapi bagi Tuhan mengubah hidup saya harus sepakat sama dia. Kalau saya tidak sepakat sama Tuhan, tidak setuju, Tuhan tidak bisa langsung nggak bisa saudara. Kita bukan komputer, kita bukan robot. Kita ini ciptaan yang diciptakan serupa segambar dengan dia, diberikan hak bebas untuk milih. Sehingga kalau saudara nyanyi lagu ini, hidup ini adalah kesempatan. Ya toh, kesempatan buat apa coba? Kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk bertobat, katakan amin. Kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan jadi berkat, mumpung bernafas. Jadi berkat, katakan amin. Nggak usah jauh-jauh dulu, keluarga dulu. Setelah keluarga, gereja setempat. Nanti ketemu orang di luar sana, baru bisa jadi berkat. Karena orang kalau di dalam rumahnya sendiri nggak bisa jadi berkat. Keluar, nggak bisa. Orang ini hanya bisa berbuat baik.
Tapi dia tidak mengerti yang namanya kasih yang sesungguhnya seperti apa. Tapi kalau dia melatih dirinya di dalam rumahnya. Karena di dalam rumah itu tidak gampang loh. Suami istri itu tiap hari loh jumpa. Ngerti loh sak gigine irenge nandi, tai lalate nandi, ngoroke kaya apa. Ngerti kabeh saudara? Iya apa iya? Ngomongnya ndak genah seperti apa, suami keras kepala seperti apa, istri cerewet bawele seperti apa. Enggak, semua ndak ngerti di luar. Tapi di dalam rumah itu ngerti. Nah ini loh tempat yang paling hebat untuk menggosok kita, mengasah kita, mengamplas kita untuk menjadi manusia-manusia baru. Keluarga itu adalah amplas yang terhebat, katakan amin. Saya sering ngomong ke suami anak saya wes menter orang luar mau gosip, mau ngomongin apa, mau nusuk kiri kanan, tambah takeinya, terus no. Tambah kau nyakitin saya, tambah berkat Tuhan pindah ke saya udah tahu firmannya toh. Tapi saya bilang sama anak suami saya, tapi nek singgarai itu suami atau anak, oh itu bisa buat saya langsung drop saudara. Paham ya? Karena mereka orang yang paling kita sayang, betul apa betul? Makanya di sini suami istri harus ngerti, yang bisa menghancurkan satu dengan yang lain, ya orang dua ini. Yang bisa menghancurkan anak-anak kita, ya orang tua, apa yang keluar dari mulut kita. Di luar ngomong gini, wah ireng. Kalau dia pulang ke rumah, dia, mama, koncoku ngomong aku ireng. Mama yang ngomong, kak popo ireng tapi ayu. Ojo tawang gini, makanya itu ojo melayu terus, makanya ireng ngono elek. Ngolah mati anakmu. Tapi kalau orang tuanya bisa merangkul dia dengan perkataan yang kudus, perkataan yang lembut, perkataan yang benar. Sekalipun nanti dia keluar ada yang ngomong, oh ireng sipit-sipit. Beno yang penting ayu. Ya ngono saudara. Serius saudara. Terus nanti dia di luar orang bilang matematika gak pinter kok. Ya pasti matematika kok gak pinter gitu ya. Pulang rumah nangis lagi, mama aku gak doyan matematika ya. Nilaiku jelek, aku ini goblok. Loh anak Tuhan gak ada yang goblok. Anak Tuhan itu pinter semua, cuma enggak suka Cindy, anak saya dulu ya. Cindy enggak suka matematika, harus suka dulu. Oh enggak seneng oh gurunya, aku enggak seneng kok gitu ya. Papanya maju, kalau kamu mau nilainya bagus, kamu harus seneng dulu sama gurunya. Jadi kalau gurunya masuk, kamu harus sudah seneng. Matematika, ngono. Baru kamu bisa belajar nak ya. Enggak ada orang bodoh. Nek Cindy sudah seneng, Cindy serius, pasti nanti nilainya bagus. Buktinya bagus juga, dia mulai coba belajar. Ya atau dia enggak pusing sama yang di luar. Yang penting di rumah udah ngomong gini. Makanya tadi sekolah no iku loh, gak pinter-pinter matematika loh, dapetnya papat. Kalau terus dibeginiin, itu anak akan benar-benar drop saudara. Tuhan enggak pernah begitu, benar apa benar? Orang bilang kita berdosa, Tuhan bilang semerah kermisi oleh kuasa darah anak domba bisa disucikan seputih bulu domba. Oleh sebab itu teruslah berbuat dosa ya. Jangan toh, semakin kita dapat penghargaan dari Tuhan, semakin kita buktikan kepada Tuhan bahwa aku ini bisa dipercaya. Setuju katakan amin. Makanya kita jangan sama dengan dunia. Dunia mau seperti apa terserah mereka. Kita anak Tuhan. Karena saudara kalau sibuk mengumpulkan harta juga, satu saat hartanya akan tinggal semua. Benar apa benar? Salomo bilang begini, asal bagianku kau berikan kepadaku itu cukup. Jangan memberikan aku kekayaan, jangan memberikan aku kekurangan, kemiskinan. Kata Salomo loh, ini Salomo, raja yang kaya. Tapi berikan apa yang jadi bagianku. Supaya ketika aku kekurangan aku tidak mencuri. Ketika aku berkelimpahan aku tidak meninggalkan engkau. Salomo ngerti, dia punya harta begitu banyak ternyata tidak ada gunanya. Punya istri 1000, ada yang mau punya istri 1000 nanti saya doakan. Satu wae lo tuku no berlian gak iso ya pak. Jaluk 1000 ya. Nah saudara ya, tapi ini namanya hikmat. Setelah dia punya semua ternyata tidak ada gunanya. Satu hal yang bisa membuat kita bahagia kalau kita sadar Yesus ada bersama dengan kita. Katakan amin. Yang sebelah sana belum ngantuk kan? Katakan amin. Wes nek mumet delok kono delok aku Sini ayu sebab ya ayo. Coba kita di 1 Yohanes 3. Saya selesaikan habis ini pulang. Serius pulang. Ada yang mau pulang? Oh enggak usah, berarti jam 12 kita selesai ya. Enggak ada yang angkat tangan kok ya. 1 Yohanes 3 ya, kita lihat di sini ya. Ini gereja hening ya. Saya ini tadi pagi saya enggak keringetan di sana. Amin. Di sini saya suruh amin terus sampai keringetan aku. Ayo toh semangat gitu loh ya. Saya ngerti, ini kebiasaan, tapi ayo amin gitu loh. Kali ngomong amin, jadi di rumah itu loh pulsanya sudah separuh keluar di sini.
Sampai di rumah enggak ngomel lagi ya. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah, ya coba dilihat. Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Ini kita coba diajarkan tentang sebuah kesadaran ya ta. Sehingga kita disebut anak-anak Allah dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Kita anak-anak Allah. Katakan amin. Punya sifatnya Tuhan, karakternya Tuhan, kuasanya Tuhan ada dalam saudara dan saya. Makanya kan kalau firman berkata, lidah orang benar, mulut orang benar itu besar kuasanya. Mulai hari ini semua dosa yang ada di mulut itu dibuang. Supaya ketika saudara berdoa, baru cuma bilang, Yesus tolong, langsung malaikat surga turun menolongmu. Nah, saya percaya itu. Selama 33 tahun saya ikut Tuhan, saya khotbah di mimbar. Saya tidak memposisikan diri saya sebagai pendeta loh. Saya ini anak Tuhan. Saya kenal Allah yang saya sembah. Saudara tahu hidup saya tidak mungkin seperti hari ini kalau saya tidak punya Yesus. Bukan karena saya jadi Kristen. Karena papa saya ateis, mama saya Konghucu. Dari kecil saya tidak punya Yesus, saya tidak punya Tuhan. Papa saya tidak sembayangan, di rumah kita tidak ada Tuhan. Mama saya kelentengan, ya Tuhannya dewa, semua dewa. Dan saya merasakan kemiskinan. Menurut mama saya sudah kelimpahan karena bisa makan kenyang. Tapi saya merasakan satu kemiskinan, hati saya tidak ada damai, tidak ada sejahtera, nggak ada sukacita. Dan saya merasa bahwa hidup saya tidak berarti, tidak bisa jadi berkat. Tapi ketika ikut Yesus sampai hari ini, jujur saya bangga jadi anak Tuhan. Saya nggak pernah bangga jadi pendeta kalau hidup saya nggak benar. Tapi saya bangga jadi anak Tuhan. Ketika satu persatu yang namanya dosa dalam hidup saya, sama Tuhan dipotong. Saudara tahu ketika 7 tahun saya sakit. Besok Tuhan mau sembuhkan, bisa apa enggak? Wong saya doa tiap hari 5 jam saudara. Nah, ibu rumah tangga saya berdoa tiap hari 3 jam sampai 5 jam. Bisa nggak besok Tuhan langsung sembuhkan? Bisa. Tapi 7 tahun Tuhan izinkan saya ngalamin namanya sakit. Dan saya nggak bisa ke dokter karena suami saya nggak punya duit. Dan saya waktu masuk kamar doa, hikmat itu muncul. Nggak usah nuntut suamimu, nanti dia curang, dia ngambil duit perusahaannya orang. Nanti kamu tambah masalah baru. Seperti Tuhan bilang, dengan imanmu kau selesaikan. Saya selesaikan, saya pikir dengan iman sembuh. Tidak akan datangan dokter, tapi tangan Tuhan bisa menyembuhkan. Tapi ternyata 7 tahun saudara saya harus menderita. Dalam arti 1 bulan saya bisa 8 kali sampai 10 kali kumat saudara. Rahim saya ini seperti tusuk-tusuk jarum kalau sudah kumat. Tembus sampai belakang separuh badan itu bisa jatuh. Saudara saya pengen saya lepas dari badan saya. Sewakit sampai jantung ini rasanya mau berhenti. Dan saya akan menggeram seperti kerasukan setan. Karena ngerasa sakit yang luar biasa. Rahim sampai ke diafragma. Ini seperti ditumbuk, diperekes saudara. Dan itu buat saya bisa melungker sampai banting-bantingin barang seperti orang kerasukan setan. Nggak ke dokter, nggak punya uang. 7 tahun saya coba belajar di dalam nama Yesus. Oleh bilu dari Yesus tertutup. Dalam nama Yesus tertutup. Gitu ya. Enggak sembuh-sembuh. Saya tetap ngompol, maafkan. Saya setiap hari pakai pembalut 5. Setiap hari, 7 tahun. Keluar air kencing, keluar darah di situ saudara. Tapi saya membiasakan diri untuk menikmatinya. Karena enggak punya uang dan saya enggak tahu Tuhan lagi mau apa. Ternyata ketika saya mulai meneliti, setiap kali dia kambuh ketika saya kena AC terlalu dingin. Sekarang saya udah sembuh saudara ya, kena AC terlalu dingin. Dia langsung seperti ada jarum mulai menjalar, kaki saya mulai dingin sampai tembus ke atas kepala. Atau saya salah makan kecut saudara, pedas, terus terlalu dingin. Langsung dia akan nusuk langsung di diafragma. Itu langsung kerak gitu saudara ya. Saya udah langsung sadar, nih sebentar lagi jalar. Kalau dia sudah jalar saudara, sampai ke belakang, dah rasanya mau mati aja saudara ya. Dan akhirnya saya temukan lagi satu. Tiap kali saya emosi, dia kambuh saudara. Di situ saya mulai belajar, saya mulai dapatkan firman. Ketika Paulus ada duri dalam daging, dia bilang Tuhan ini duri dalam daging kok gak dicabut-cabut, dikeluarin dong. Itu sakit penyakit saudara. Yang dia alamin seperti yang saya alamin sedikit banyaknya. Ada duri yang menusuk-nusuk di dalam badannya dia. Dan ternyata Tuhan izinkan ada di dalam tubuhnya Paulus. Karena Paulus itu orang yang sombong, orang yang arogan. Ya, orang yang merasa dirinya paling benar. Saya orang yang juga gampang sombong. Orang yang gampang ingin jadi nomor 1 karena saya dari kecil ditindas sama orang tua. Saya kepengen sekali mengalahkan banyak orang dalam hidup saya. Ya, dan gampang nangis, gampang tersinggung, gampang marah, gampang berkelahi. Wah, pokoknya rusak semua hidup saya. Tuhan izinkan 7 tahun itu untuk apa saudara? Bukan untuk saya melihat kuasa mujizat kesembuhan. Untuk saya melihat perubahan. Dari orang pemarah jadi sabar.
Dari orang yang tidak bisa ngucap syukur, tiap kali mulai rasa sakit, cuman keluar air mata dan berkata, terima kasih Bapak, semuanya baik. Terima kasih Bapak, semuanya baik. Terus nangis saudara. Tidak bisa marah lagi udah. 7 tahun Tuhan anggap saya sudah bisa menerima, sudah bisa menikmati sakit penyakit, sudah bisa sabar. Tuhan izinkan tidak ada mujizat di tangan Tuhan mengerjakannya. Tuhan tetap bawa saya kembali ke dokter. Saya harus operasi ulang saudara, memperbaiki kantong kemih yang bocor, kandungan saya yang bocor. Nggak punya uang juga, tapi di situ saya mulai beriman lagi. Setiap kali saya tutup mata di kamar, ruangan sudah masuk kamar setelah keluar dari ruang operasi, saya tanya suami saya, kita perlu uang berapa? 21 juta untuk bayar. Kita ada uang berapa? Dia bilang adalah. Ada 6 juta dan sekian, berarti masih kurang. Dia bilang, wis tenang aja orang sakit, gak usah mikir duit. Saya tetap berdoa Bapak, cukup, lebih dari cukup. Lebih dari cukup, ngomong loro bisa doa saudara ya. Lebih dari cukup. Terus tiba-tiba wajah seseorang muncul. Untung wajah saudara tidak muncul. Wajah orang ini muncul saudara. Tiba-tiba sore dia datang. Dia nggak bawa buah, dia bawa angpau saudara ya. 3 orang wajahnya muncul ketika saya berdoa di kamar rumah sakit. 3 orang ini datang tidak bawa buah, semua bawa angpau. Akhirnya yang kurang tercukupkan. Kuasa Tuhan tetap bekerja sampai hari ini. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Tapi yang saya tahu ketika sakit Tuhan ubahkan adalah karakter saya yang pemarah, yang egois, yang gampang tersinggung. Ya apa jadi pendeta nek titik-titik tersinggung saudara? Ada pendeta di sini yang sedikit-sedikit tersinggung? Masuk no sumur aja. Ya apa ngajari orang nek sedikit-sedikit gampang tersinggung ya toh. Nah, terus proses keuangan saudara, untuk apa? Supaya saya tidak cinta uang. Supaya cintanya sama Tuhan. 13 tahun saudara kontrak sana kontrak sini, pada suami saya ini basicnya pengusaha. Kontrak saudara. Dari istrinya tiap bulan dikasih 10 juta, kali 1 juta saudara. Dari belonjone hahaha, sekarang hehehe. Iya. Dari saya kalau masuk yang namanya supermarket belanja, itu 1,5 juta, zaman anak saya masih TK, saudara kecil, 1,5 juta gede saudara, itu gajinya uang. Saya 1,5 juta belanja toh, molto loro, biore loro, opo-opo kabeh saudara beli. Waktu uang 1 juta, saya bawa lagi kamar doa, Tuhan opo, Tuhan tidak jawab. Tiba-tiba saya dapat hikmat, wes gak usah ditunggu kabeh. Masuk saudara, bukan ke supermarket, minimarket. Ya, yang ada di perumahan. Kalau masuk supermarket larang kabeh dan matanya jelalatan. Toh, saya belajar menguasai daging. Saudara pikir proses hidup kita itu cuma mujizat. Nah, yang benar adalah proses hidup kita ini loh. Karakter kita diubahkan, cara pikir diubahkan, daging kita dimatikan. Katakan amin. Akhirnya saya masuk, saudara, bisa loh belanja 1,50. Dulu loh kok 1,5 juta aku tuku apa ae. Itu loh belanja 150 bisa. Nggak pakai molto. Rinsonya kan biasanya rinso cair. Ini pakai rinso bubuk lebih murah. Dulu pakainya sabun cair. Nggak punya uang, pakai yang namanya sabun artis. Sabun Lux. Sabun para bintang. Sabun batang. Ya urip betul apa enggak? Dulu nak pergi masuk, teh botol segala macam. Sekarang enggak ada. Air putih ya dari keran dimasak lebono kulkas. Yuk hidup berjalan dari situ. Ketika hati sudah tidak terikat dengan uang, mulai bisa memilih mana penting, tidak penting. Tuhan mulai berkati sedikit-sedikit. Mengelola lagi dan sebagainya. Itu cara Tuhan. Bagi Tuhan berkati kita itu gampang, katakan amin. Tapi di dalam proses itu Tuhan lagi ngapain sama saya, itu yang harus kita ngerti. Gereja Tuhan tuh maunya instan, jangan. Instan itu tidak akan membuat kita lihat sesuatu yang awet, yang kekal. Tapi kalau kita pelan-pelan saudara, berkat itu awet. Hari ini loh berkat saya awet saudara. Nggak usah mikir lagi, saya sudah tidak mikir mau kaya raya seperti apa. Saya juga tidak mikir besok mau makan apa. Nek, dulu saya mikir besok mangan apa yo, besok mangan apa yo. Kenapa coba? Karena duit. Sekarang walaupun sudah diberkati, sudah tidak mikir besok makan apa karena punya uang untuk beli. Enggak. Ada aja kadang makanan yang dikirimin orang. Sampai itu makanan dikasih-kasih no ke Pak Satpam, dibagi-bagi no saudara. Roti manis-manis, wong saya sama suami ini enggak mau makan roti manis-manis. 1, kolesterol, 2, lemu. Engkau wes manis, nanti terlalu manis, tak usah. Ya, bagi-bagi no saudara ya. Dulu saudara, roti 1 aja lo mau beli enggak punya uang. Tapi saya belajar
Untuk semua ini saya nikmati, dalam arti menikmati itu bukan menikmati uangnya. Menikmati kondisi ini happy, wes gak usah mikir apa-apa. Yang penting saya jalan di jalan Tuhan. Yang saya jaga apa saudara sekarang? Hati. Ibu Valen sudah gak minta apa-apa dah. Saya cuma minta hati saya bisa dijaga. Sampai nanti Tuhan datang, saya tetap berkenan. Bukan karena uang banyak, karena uang banyak gak bisa beli surga. Katakan amin. Saudara punya segala-galanya tapi tidak punya Yesus. Saudara sebenarnya tidak punya segala-galanya. Tapi asal punya Yesus, kita punya segala-galanya. Setuju katakan amin? Ya, karena kita anak Allah. Oleh sebab itu, ayo kita ini rubah hidup kita sesuai Roma 12 ayat 1 ayat 2. Pembaharuan pikiran boleh terjadi. Nah, dari saya kasih contoh-contoh ini, saudara dapat berkat apa enggak? Jadi hari ini saudara ngalamin apa? Coba dilihat, Tuhan lagi bentuk saya di mana? Ya toh? Dulu saya punya uang, baru punya uang. Terakhir ya, baru punya uang. Bilang, baru punya duit. Jadi orang kaya baru, ngono loh ya maksudnya ya. Wis mengkitik, ya mengkitik. Wah, mau dibeli saudara ya. Itu orang kaya baru. Nah kalau orang sudah biasa kaya, nah ini kan wajah-wajah ini kan sudah biasa kaya. Katakan amin. Nggak punya banyak keinginan untuk dibeli. Loh iya, orang biasa kalau sudah punya duit banyak pun sudah enggak kepengen beli apa-apa. Kalau masih suka beli-beli, mentalitas yang miskin. Mentalitas kaya itu enggak butuh banyak barang. Yang penting dia bisa jadi berkat. Itu mentalitas kaya. Setuju katakan amin? Ya saudara ya. Nah oleh sebab itu kalau saudara sudah diberkati, jadilah berkat buat orang lain. Setuju saudara? Ya ayo bangkit berdiri semua, salam kiri kanan katakan wis mari. Jamnya loh, jamnya sudah gini, teng tong, jamnya. Kalau enggak saya masih bisa khotbah 1 jam lagi. Jamnya medeni di situ ya. Nah, dapat berkat ya saudara ya. Ya, ketika di kondisi proses keuangan, saya punya gitu saudara ya. Pelayanan nih orang pelayanan. Saya pikir saya sudah cukup rendah hati karena saya melayani anak-anak jalanan, anak-anak yang kekurangan ya. Kemudian mereka yang broken home, broken heart, mereka datang ke rumah saya, ada pelayanan sekolah doa di rumah saya beri mereka makan, saya anggap saya sudah beres toh. Tapi satu saat saudara, ketika ada salah satu adik rohani, mau ikut saya pelayanan, karena saya dulu pelayanan biasa sama anak-anak gitu ya. Suami saya kan keliling terus tuh, saya sama mereka, anak-anak rohani ini. Suami saya keliling terus, dulu keliling masih nyeles juga, ikut orang juga nyeles kan. Jadi dia datang ke rumah. Saya ngelihat dia punya baju kerah, bajunya ini, kerahku lungset, terus bulak, bulak. Saya mikir, pelayanan kok ngisin-ngisini, lah saudara ya, bahaya ya. Terus saya ngomong gini, kamu enggak punya baju lainnya dah? Enggak ada yang tahu kalau itu adalah kesombongan. Padahal baru punya uang belum kaya raya. Saya bilang kamu enggak punya baju lain dah? Nggak punya CC. Ya wes ganti-ganti. Isin CC naik gini nih. Nah, saudara bahasa ini sudah menunjukkan siapa saya. Hati-hati ya. Apa yang keluar dari mulut kita itu yaitu kita. Jadi jangan bilang aku rendah hati, opret ya. Nah, saya pergi ke lemari, saya ambilin baju. Padahal baju yang saya kasih ke dia ini saya suka. Tapi karena saya lihat ukurannya yang pas dia ini yang ini. Saya ambil, saya kasih dia. Saya ingat banget itu putih garis-garis hitam. Ya. Terus saya bilang kamu pakai dah. Nanti cuci baru balikin CC. Ya, sudah. Kita pergi pelayanan, dia pakai baju saya. 3 hari kemudian sudah dia cuci kan. Mau dibalikin, kok dalam hati saya, kok bekasnya orang sih? Akhirnya saya ngomong gini, wes gak usah dibalik no, CC gak biasa pakai bekasnya orang. Gak ada yang ngerti. Saya pun gak sadar waktu ngomong itu. Tuhan tangkap. Gak lama kemudian, suami saya bangkrut. Ketika suami saya bangkrut saudara, saya 1 tahun aja beli 1 baju enggak bisa. 2 tahun saya baru beli baju 2 lembar. Setelah 2 tahun itu pun uang yang dikumpulkan. Baru saya ngerti. Susahnya dia ketika dia enggak punya baju yang bagus, saya kok malah menghina dia. Sementara ketika saya diproses, saya belajar. Tidak semua uang yang kamu punya harus beli baju, betul enggak sih? Ya. Sejak itu saya memahami, suami saya juga ditegur Tuhan. Dia di Kalimantan. Kalimantan kan di Surabaya kita pakai sepatu datang ke gereja semuanya.
Satu kali dia masuk gereja desa, gereja kecil di Kalimantan kalau tidak salah ya. Kalimantan tuh yang? Kalimantan. Terus ada ibu-ibu, bapak-bapak nyanyi kur. Pakai sandal jepit. Bajunya ono sing kaos biasa wis warnanya yang gak karu-karuan wis gitu loh. Suami saya itu sama gini, kok melayani gak rapi belas. Makanya melayani itu bukan liturgi, melayani itu hati yang penting, katakan amin. Yang lain baru didandani gitu loh. Suami saya ngomong, kok pelayanan ndak rapi, sandal jepit lagi, ngono toh. Ternyata mereka nyanyinya nyanyi ini, semua karena anugerahnya. Nangis suamiku. Seperti Tuhan bilang, orang pelayanan itu anugerah, bukan masalah sandal dan baju. Mereka bisa menyanyi menyembah Tuhan aja sudah luar biasa dengan keberadaan mereka. Nah itu saudara. Kadang orang Kristen suka menghina, orang Kristen suka meremehkan orang lain. Mana karakter Kristusnya? Mana kasih? Kalau hari ini kita bercermin ya, enggak ada Yesus. Kita semua ini pakai baju compang-camping loh. Betul enggak? Kalau enggak ada Yesus kita ini loh penuh dengan lumpur, betul apa enggak? Hanya karena Yesus kita bersih hari ini. Hanya karena ada Yesus di alam roh, kita ini mengenakan yang namanya jubah kerajaan sorga. Setan lihat itu. Tapi kalau enggak ada, nanti saudara boleh baca itu di dalam kitab Zakaria ya. Yosua berpakaian compang-camping, robek-robek di mana-mana. Sebelum darah Yesus menyucikan, baju kita ini loh compang-camping. Jadi jangan lihat fisik orang lain. Kita belajar dengan kasih kita hidup. Karena dengan kasih itulah kita hari ini bisa hidup. Amin saudara. Ya sekarang coba pejamkan mata. Ya musik main yuk. Kita renungkan sebentar firman Tuhan. Masih ada nggak kasih Tuhan yang Tuhan berikan buat kita ketika dia mati di atas kayu salib? Masih ada nggak yang Tuhan berikan buat kita? Minimal kalau masih ada sisa pun enggak apa-apa. Kasih Tuhan itu tidak ada pamrih. Dia tidak menuntut. Dia hanya ingin kasih itu termanifestasi dalam hidup kita. Supaya kita menjadi cerminan kerajaan sorga. Mungkin saudara ada yang pernah mengalami, ya seperti saya salah satunya. Hidup dengan dosa dari saya kecil. Saya bohong, saya berantem, saya ngomong kotor. Karena saya tidak punya Tuhan. Dan ketika di usia 19 Tuhan cari saya, Tuhan temukan. Saya tahu betapa berharganya, betapa berartinya ketika Tuhan temukan kita. Hidup kita seharusnya sudah tidak sama lagi. Jangan izinkan tipu daya setan menarik kita keluar dari kasih setia Tuhan. Jangan izinkan ego kita menarik kita keluar dari hadirat Tuhan. Kalau saudara mau mengerti dan memahami, hidup bersama Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dan membiarkan Tuhan ada di dalam kita, itu adalah hidup yang paling hebat selama kita ada di bumi. Itu kehidupan yang indah dan luar biasa selama kita bernafas. Saya ngomong ini bukan karena saya pendeta saudara. Saya alami Tuhan sampai hari ini. Kalau tidak ada Tuhan saudara, hidup ini jadi tidak berarti. Hanya karena ada Tuhan, kita bisa berdiri dengan kepala yang terangkat. Tapi yuk bagian kita adalah jangan sedihkan Tuhan, jangan sakiti hati Tuhan. Jangan mendukakan hati Tuhan dengan ego kita, dengan temperamen kita yang keras, dengan semua pembenaran diri kita. Seakan-akan kita paling benar, paling hebat. Untuk mengalah kita tidak bisa, untuk minta maaf kita tidak bisa, untuk berubah kita tidak bisa. Dan kita selalu berkata, aku memang seperti ini, mau apa lagi? Ya aku ya seperti ini sudah. Saudara stop, tahun ini kita selesaikan. Jangan dibawa ke tahun-tahun depan, karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat.
Dunia juga sudah semakin kacau. Ladang-ladang sudah menguning. Diperlukan banyak orang-orang yang menjadi berkat. Saudara mau muda mau sudah menjadi tua, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kemanapun kita pergi, biarlah kita menjadi teladan bagi banyak orang. Sehingga banyak yang belum percaya bisa melihat kehidupan kita ini beda. Mereka bisa berkata orang yang punya Yesus itu beda ya. Sekalipun mereka hidup sedikit kekurangan, tapi mereka tetap bersuka cita. Mereka selalu bisa memberi kepada orang-orang yang susah. Nah, orang-orang bisa melihat pada saudara orang Kristen itu beda ya. Disakitin tetap senyum, tidak membalas. Kau mungkin setelah merasakan sakit masuk ke kamar doa dan kau teriak sama Tuhan. Memang orang-orang tidak perlu mengerti. Yang penting orang bisa melihat ada Kristus di dalam kehidupan kita. Terutama lebih-lebih lagi kita tidak pernah tahu sampai kapan kita akan selesai. Jangan pernah kita sembunyikan semua dosa. Jangan sembunyikan sakit hati. Jangan sembunyikan akar kepahitan. Jangan sembunyikan di dalam diri kita dan berkata, aku tidak bisa, terlalu sakit. Tidak ada yang lebih sakit daripada Yesus. Ketika dia dipaku, ketika dia ditombak, ketika dia dikasih mahkota duri, ketika tubuhnya tercabik-cabik, itu lebih sakit daripada ketika kita disakiti oleh seseorang. Ketika kita diludahi oleh seseorang, kita dihina oleh seseorang. Tidak ada yang namanya sakit sampai kita tidak bisa mengampuni. Yesus adalah teladan hidup kita. Dia sudah menyelesaikannya. Bahkan ketika di kayu salib dia berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan melepaskan segala berkat itu dan mengampuni. Walaupun dia sakit sudah tercabik-cabik. Saudara tahu Tuhan tidak seperti kau lihat di film. Dagingnya udah hancur semua. Sesuai di Yesaya 53. Dagingnya udah hancur semua. Wajahnya sudah tidak berbentuk lagi. Darah ada di mana-mana. Cuma sesuai dengan nubuatan, tulang-tulangnya tidak hancur, tidak patah. Tapi dagingnya sudah tercabik-cabik semua. Ditombak dengan tombak saudara, yang namanya hatinya, livernya. Saudara tahu itu sakit sekali. Dikhianati oleh orang-orang yang dia sayang, itu sakit sekali. Tapi Tuhan menyelesaikannya. Tuhan ingin kita selesaikan juga ketika kita hidup di bumi. Selesaikan bagian kita. Buang semua dosa, buang semua amarah, buang semua sakit hati. Yuk saat ini masing-masing yuk datang sama Tuhan. Serius yuk sama Tuhan. Jangan anggap itu hal yang enteng. Banyak Tuhan kasih kesempatan di hari tua kita untuk kita kembali. Supaya apa? Supaya kita bisa berkumpul dengan Dia nantinya. Di bumi kita alami sukacita dan damai sejahtera. Tapi nanti pada akhirnya kita akan berjumpa dengan Dia. Dan jangan kecewa dengan keadaan dan berkata kenapa aku miskin. Jadi anak Tuhan kau miskin, jangan. Belajar dengan imanmu untuk tetap percaya. Jangan berbuat dosa, jangan berbuat curang, jangan membodohi orang, jangan mengambil keuntungan dari orang lain. Jangan terlalu senang bersuka cita di atas penderitaan orang lain. Nikmati penderitaan kita sebagai pikul salib. Nikmati saudara. Saya mau katakan dengan iman percaya saya kepada Yesus. Nikmati. Lama-lama kau akan terbiasa. Lama-lama kau akan menikmati setiap masalah yang datang. Dan kau tahu Tuhan tidak pernah tidak turun tangan. Kau akan lihat bahwa Tuhan tidak mungkin tidak tolong. Dia selalu tolong. Yang penting jangan pernah mau dibohongin sama dunia. Jangan mau masuk dalam tipu daya setan. Tetap ada di jalur kebenaran. Kebenaran itu yang akan terus membawa kita merdeka. Dan membawa kita melihat karya Tuhan yang besar terus terjadi. Dan dimanapun kita ditempatkan, hidup kita jadi berkat.